Ini saya berbagi dengan Anda. Saya mengalami orang-orang kaya, melayani mereka. Mereka tawarin saya, Elia, kamu mau saya beliin mobil, saya beliin ini. Saya tolak. Karena saya takut, itu membuat saya menjadi tidak seperti sekarang. Saya hidup di tempat saya sepetak ini, kos-kosan kecil ini, dengan makanan yang ada, minuman, tempat tidur yang memadai. Ya, dengan usaha saya bekerja keras bagi masa depan saya. Itu sudah cukup bagi saya. Halo Kak. Ya, silakan. Ini saya mau nanya nih, gimana ceritanya pertobatan Elia pertama kali? Cerita pertobatannya gitu. Elianya siapanya? Elianya akunya atau Elianya si Raja Ahab? Ya kak Allah. Tambahkanlah di belakangnya Elia Emeron. Itulah. Elia Miron. Kau pertobatan pertama kali kenapa ya? Karena ya Tuhan ajak saya aja, mari bertobat gitu ya, sudah itu saja. Kamu Elia, kamu bertobat ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan bagi kamu semua, tapi momen itu, ada satu momen di mana Tuhan itu bilang begini sama saya, kamu tidak bisa berbuat apa lagi, jadi you harus follow me. Dan di dalam hal itu saya harus follow Tuhan. Itulah yang memulai saya. Kenapa saya harus mengikut Tuhan? Karena tujuan saya dulu itu bukan untuk melayani dia seperti ini, enggak. Tapi untuk hal-hal dunia. Ya, saya dulu kan kuliahnya di bisnis ya, keuangan. Jadi tujuan saya mau kerja, saya punya cita-cita, saya pengen punya perusahaan sekuritas sendiri, punya ini bla 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 lah, banyak lah. Tapi Tuhan bilang, no, bukan ke sana, kamu ke sini. Ya, jadi kamu ikut saya, kamu follow saya, lakukan apa yang saya. Dan saya dengan rendah hati mau tunduk kepada perintah itu. Dan saya bersyukur atas hati yang nggak mau protes sama Tuhan. Ya, saya adalah orang yang tidak pernah mau protes sama Tuhan. Jadi Tuhan bawa saya kemana, lempar saya ke sana kemari saya tunduk saja. Ya, Tuhan hanya kasih saya sedikit kemampuan dan penghiburan. Tapi dengan itu saya mau hidup. Gitu. Jadi pengalaman saya, bagi saya, penderitaan saya di dalam mengikut Tuhan atas apa yang telah saya lakukan, itu membuat saya tidak mau lepas dari Tuhan. Ya, saya menceritakan ini sama kalian, bukan saya mau mengatakan saya hebat, bukan begitu. Tapi karena saya karena penderitaan saya datang sama Tuhan, dan di dalam Tuhan saya juga menderita, dan saya berhasil melaluinya dalam waktu yang lama. Maka saya tidak bisa lepas dari Tuhan. Maka itu penghiburan bagi saya. Maka kenapa saya nggak bosan menginjili? Pertanyaannya itu aja, Elia. Kenapa kamu nggak bosan-bosan? Kenapa kamu, kalau masalah dapat duit, teman-teman, 1.400 orang, ya, banyak yang nawarin saya untuk endorse. Karena pengikut saya sudah banyak. Tapi semua saya tolak. Ya, saya tidak mau orang yang imannya lemah itu tersandung. Kalau saya mau terima itu udah banyak kali duitku, udah banyak kali uangku, tapi saya tidak mau terima. Ya, kita mau ini kak, banyak yang DM saya untuk endorse itu, tapi saya nggak mau terima itu karena bukan itu yang saya cari. Nah, itu yang membuat saya, itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya mengalami Tuhan, saya mengalami Dia. Maka saya nggak tergoda dengan hal-hal yang lain selain daripada kemuliaannya Dia. Ya, saya melayani orang-orang kaya. Ini saya berbagi dengan Anda. Saya mengalami orang-orang kaya, melayani mereka. Mereka tawarin saya, Elia, kamu mau saya beliin mobil, saya beliin ini. Saya tolak. Karena saya takut, itu membuat saya menjadi tidak seperti sekarang. Saya hidup di tempat saya sepetak ini, kos-kosan kecil ini, dengan makanan yang ada, minuman, tempat tidur yang memadai. Ya, dengan usaha saya bekerja keras bagi masa depan saya. Itu sudah cukup bagi saya. Banyak yang tawarin saya seperti itu. Tapi kita nggak tahu Tuhan bawa kemana nantinya. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu nggak boleh tolak ini, kamu harus terima ini, ya itu urusan Dia. Itu urusan Dia, Dia mau ke depan bagaimana. Ya itu tidak di dalam providensinya saya toh. Itu dalam providensinya Allah. Nah, kenapa saya bersikap seperti itu? Karena itu tadi, saya sudah mengalami Tuhan.
Maka saya tetap mau menginjili orang. Ya meskipun di dalam kelemahan saya, di dalam pelayanan pun kadang saya masih bisa dikatakan ya, bisa lemah gitu loh. Bisa kadang malas, tapi semangat spirit itu selalu ada gitu ya. Saya bangun ini, bangun itu, tapi ada beberapa yang nggak baik, ada beberapa yang diulang kembali, rekonstruksi kembali. Ya itu saya menganggap dan memperhitungkan itu sebagai proses untuk membentuk saya. Gitu. Jadi itu yang membuat saya, kenapa saya mungkin orang-orang tuduh saya, oh Elia kamu kan dapat uang di sini, kamu kan biar apa di sini. Enggak, berapalah yang saya dapat dari gift teman-teman itu. Waduh, gitu. Dibandingkan dengan saya harus hidup, saya harus ini, saya harus itu, gitulah. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan mengirimkan saya orang-orang yang mengasihi dan mencintai saya. Jadi mereka menganggap saya sebagai saudara dan keluarga yang perlu dijaga dan diayomi. Maka saya punya bapak rohani, saya punya ibu rohani, ya, saya punya tante-tante, saya punya cece saya punya banyak orang yang sangat mencintai saya. Dan di dalam itulah saya bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan kepada orang yang tulus dan setia melayani itu pasti ada. Meskipun kita tidak kelihatan yang wah banget, yang gimana-gimana, enggak. Gitu. Jadi itu sih yang buat saya kenapa begini bro. Ya, saya juga nggak menganggap diri saya dengan pelayanan ini sudah hebat. Tidak, saya tidak pernah katakan saya hebat. Cuma ya apa yang saya lakukan itu hanya karena di TikTok ini anak-anak muda kan banyak ya menggunakan TikTok. Jadi di tempat TikTok ini saya pengen semua telinga yang scroll itu dengarkan Injil. Anak-anak muda Kristen itu juga harus dengarkan Injil. Nggak boleh nggak dengarkan. Agar mereka sadar, mereka mengerti, dan mereka mengakui bahwa Kristus yang saya imani ini adalah Kristus yang sungguh-sungguh hidup, dan olehnya lah keselamatan itu ada. Ya, jadi saya pengen anak muda itu tuh sadar bahwa Yesus ini yang utama ternyata. Saya pengen orang-orang ini sadar bahwa di dalam Tuhan itulah ketenangan nyata itu aja. Seberapa kaya pun kau, seberapa mewah pun hidupmu, seberapa enak pun makananmu, kalau Tuhan tidak izinkan kamu menikmati itu, kamu tidak bisa menikmati itu. Mau uangmu ribuan triliun, mau rumahmu segede apapun, mau mobilmu semewah apapun, Tuhan tidak izinkan kamu menikmati itu, kamu tidak akan menikmati itu. Maka saya mau mengajak, perdalam, ketahui, cari tahu dulu Tuhanmu. Orang sekarang itu cari Tuhan itu, Tuhan saya pengen masuk ini, Tuhan saya pengen dapat ini. Datang ke Tuhan cuma minta-minta, tetapi tidak mau mencari tahu siapa Tuhan yang dia datangi untuk meminta itu. Dia tidak cari tahu Tuhan yang dia minta-minta itu siapa. Dia nggak cari tahu. Dia hanya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu melindungi, bla bla bla. Pokoknya aku datang meminta, pokoknya aku datang mohon, nangis-nangis sama Tuhan. Tapi dia tidak kenal siapa itu Tuhannya. Dia tidak tahu bagaimana Tuhannya. Nah, saya pengen datang ke TikTok ini, saya pengen kasih tahu begitu-begitu. Jadi buat orang yang malas belajar, ya minimal masih mau mendengar. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kamu untuk tahu siapa Tuhan yang kamu iman itu. Dengan demikian kamu bangga. Kita baca Yeremia 9 ayat 23 ya. Apa kata Tuhan di sana? Nah, baca ya. Yeremia ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi yang Tuhan sukai itu
Bukan karena kita bermegah, karena kita orang kuat. Kita kenal polisi, tentara, apa. Bukan karena kita orang kaya. Bukan karena kita orang bijak. Bukan. Tapi kemegahan kita yang sesungguhnya adalah karena apa? Bahwa ia keadilan dan kebenaran. Masalahnya, kasih setia, kebenaran dan keadilan Tuhan itu direfleksikan oleh salib Kristus. Jadi kalau kamu tidak memahami, kalau kamu tidak mengenal Kristus di dalam karyanya itu, kamu tidak akan punya kemegahan di dalam roh atas Dia yang berkorban bagi kamu. Dan saya mau bagikan itu sama kalian. Karena saya proud untuk itu. Itulah kenapa saya radikal sekali. Saya tidak mau dicampur-campur. Karena ya ini yang benar. Kebenaran itu ya benar. Gitu loh. Gitu loh kenapa saya radikal. Semua saya lawan. Saya nggak peduli mau ke orang kaya, mau ke orang kuat, mau ke orang enggak. Yang mengatakan di luar Yesus keselamatan, di luar ini ada apa, semua saya bantah, semua saya lawan. Ya, karena kita berusaha mengenal dan memahami Dia itu tadi. Dia itu siapa? Tuhan kita itu, yang penuh kasih setia, keadilan dan kebenaran. Gitu, ya.